Udah ini. Sip. Nah, oke. Selamat malam untuk yang masih mau ngeliat ya ini ya. Maaf kalau rada agak jelas soalnya ini sakit gigi. Jadi senang bisa untuk ketemu kalian lagi, ketemu dengan saya, Rengga Prakoso Nugroho. Untuk episode kali ini saya sedikit membahas tentang hakikat pendidikan. Sekali lagi saya untuk mengenalin diri saya. Nama saya Rengga Prakoso Nugroho, mahasiswa Universitas Negeri Malang dengan program studi S1 Teknologi Pendidikan. Oke, saya langsung aja ya. Jadi sebelumnya, apa itu mendidik? Kalau kata Pak Ki Hajar Dewantara sih, mendidik itu proses yang menuntun anak-anak menjadi seorang manusia dan menjadi anggota masyarakat. Untuk kenapa? Mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi pada intinya itu tuh, mendidik itu menuntun anak-anak untuk menjadi seorang manusia dan sebagai salah satu anggota masyarakat. Lalu bedanya dengan pendidikan apa? Kalau dari kutipan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, itu pendidikan pada intinya usaha yang dilakukan untuk membuat suasana belajar yang membuat peserta didik dapat menggali potensi serta keterampilan yang diperlukannya untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi untuk kesimpulannya bisa dibilang pengertian pendidikan itu adalah pewarisan nilai-nilai filsafat. Yang kedua, pewarisan budaya antar generasi, dan yang intinya adalah memanusiakan seorang manusia. Terus di mana pendidikan bisa didapatkan? Nah, berdasarkan sistem pendidikan nasional yang ada di UU nomor 20 tahun 2003 itu, pendidikan kan bisa didapatkan melalui 3 jalur. Yang pertama itu jalur formal ya. Jadi untuk jalur pendidikan formal ini telah diatur di UU yang saya sebutkan tadi, yaitu UU nomor 20 tahun 2003. Salah, ini ralat. Jadi ini 2003 ya. Nomor U-nya sama. Yang intinya itu pendidikan formal itu ciri-cirinya itu mereka itu terstruktur dan berjenjang. Jadi sudah ada seperti kurikulum atau sistem pembelajaran lainnya, dan itu berjenjang. Contohnya itu kayak pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi atau universitas. Nah, ini baru benar ini. Yang kedua itu informal. Jadi kalau informal ini sebenarnya ini hampir sama dengan formal, tetapi ini lebih ke bukan yang termasuk dalam pendidikan formal. Jadi mereka mungkin bisa terstruktur dan berjenjang, seperti kursus atau pelatihan online. Jadi mereka itu kan memiliki struktur atau kurikulum, dan kadang ada tingkatannya seperti tingkatan basic, advanced, dan sebagainya. Dan itu kan bukan termasuk dalam yang ini sebelumnya tadi, formal. Kalau formal kan seperti sekolah, SD, SMP. Kalau ini seperti ke lembaga yang mengadakan kursus seperti decoding, skill academy, Coursera, atau Udemy. Yang menarik itu ini jalur pendidikan non formal.
Jadi kalau di UM kan ada yang penjelasan tuh lifelong learning atau apa itu ya, lupa. Jadi non formal itu bukan pendidikan formal ataupun informal. Jadi pendidikan non formal itu pendidikan yang berasal dari pengalaman hidup, bisa dari lingkungan atau tingkah laku seseorang. Intinya itu pengalaman hidup yang dialami oleh peserta didik atau orang lain yang bisa dijadikan sumber belajar. Lalu apa yang didapatin? Kalau formal itu biasanya mereka hanya dapatin tentang keilmuan. Kalau informal kan mereka dapatin tentang keterampilan atau keahlian khusus. Kalau non formal ini lebih ke etika, pengalaman, dan pemahaman. Jadi lebih ke aktualisasi diri. Kalau saya sih bilangnya gitu. Jadi bukan tentang ilmu atau keahlian, tapi lebih ke etika diri sendiri atau jati diri. Nah, yang paling menarik dari non formal itu pembelajarannya itu tidak terbatas pada ruang dan waktu. Jadi kapanpun, dimanapun, dan siapapun itu bisa mendapatkan jalur pendidikan non formal. Enggak seperti yang dua ini, formal dan informal, yang butuh lembaga dan memiliki struktur atau berjenjang. Nah, dalam ranah atau domain praktik pendidikan itu dipisahkan jadi 3: kognitif, afektif, dan psikometrik. Nah, kenapa kok dipisah jadi 3? Karena ya pendidikan itu mengacunya pada 3 bagian ini. Contohnya, pada kognitif, orientasi praktiknya itu akan berada di pengajaran yang berkutat pada pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Ya, seperti keilmuan atau ilmu pengetahuan itu. Nah, sedangkan yang afektif ini orientasinya pada sikap, etika, dan moral dari peserta didik. Nah, yang terakhir itu adalah psikomotorik, yang orientasinya itu pada keterampilan atau skill. Intinya itu pada penggunaan fisik. Nggak terlalu jauh sih. Jadi kalau untuk bisa dibilang kognitif dan afektif ini bisa didapatkan pada jalur pendidikan formal dan informal. Sedangkan psikomotorik ini bisa didapatkan non formal. Tapi kadangkala untuk kognitif dan afektif ini lebih banyak didapatkan di non formal, karena ya ini tadi tidak terbatas pada ruang dan waktu. Sedangkan kalau ini dua ini tadi kan informal dan formal kan isinya kan kebanyakan tentang keilmuan. Jarang sekali diajarin tentang etika atau moral. Nah, untuk kegiatan pendidikan sendiri juga dibagi 3, sama seperti sebelumnya. Nah, kalau di pembimbingan ini fokusnya mereka pada jati diri, seperti etika, moral, ya sama seperti yang sebelumnya. Pada pengajaran, mereka akan berfokus pada bidang keilmuan. Nah, yang terakhir ini pelatihan, sama seperti yang sebelumnya. Pelatihan ini hanya berfokus pada hard skill atau kemampuan selain di bidang keilmuan dan moral. Nah, dalam pusat pendidikan kan dibagi lagi menjadi 3: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini kan berhubungan dengan sebelumnya. Di keluarga akan terjadi pada bidang kegiatan pembimbingan, yaitu keluarga akan membimbing seorang anak dalam
lingkup moral, etika, dan pemahaman. Sedangkan pada sekolah, mereka akan diajarkan tentang keilmuan yang akan terjadi kegiatan pengajaran. Sedangkan masyarakat hampir bisa terjadi semuanya. Bisa terjadi pembimbingan atau pengajaran sesuai dengan lingkungan masyarakat itu tadi. Kalau masyarakatnya baik ya outputnya juga baik. Kalau jelek ya sedikit meleset gitu aja. Nah, pelatihan ini apa? Kalau pelatihan ini bisa terjadi di masyarakat dan sekolah. Karena apa? Pelatihan ini lebih ke kemampuan khusus atau di bidang fisik. Jadi kalau misalnya ada yang pernah dengar ekstra kurikuler itu mungkin lebih cocok ke pelatihan karena bukan di pengajaran atau di masyarakat. Mungkin kalau ada yang pernah ikut Karang Taruna atau yang lain gitu mungkin masuknya ke pelatihan. Karena apa? Bukan di bidang keilmuan atau pengajaran. Karena itu life skill atau skill-skill yang selain ilmu pengetahuan. Kalau di keluarga ini sebenarnya bisa terjadi banyak hal sih. Cuman mungkin untuk setiap anggota keluarga mungkin lebih condong ke pengajaran pada etika atau moral, bukan malah ke ilmu pengetahuan, karena sudah ada sekolah yang memang dibuat untuk mengajarkan keilmuan. Nah, pada keluarga akan sering terjadi jalur pendidikan non formal. Karena apa? Output yang dihasilkan itu etika, pengalaman. Sedangkan pada masyarakat akan lebih sering pada informal ataupun non formal. Sedangkan sekolah akan pastinya di jalur pendidikan formal. Karena apa? Sudah diatur dan sudah terstruktur. Ya mungkin itu aja yang bisa saya bahas ya. Makasih udah dengerin sedikit bahasan santuy dari saya tentang hakikat pendidikan. Kalau ada kritik dan saran mungkin boleh drop di komentar ya. Oke, terima kasih, tetap semangat, maaf jika sedikit belibet, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Selamat datang dan silakan berbelanja.